Halo semuanya, perkenalkan aku Zulfera Zahra dengan NIM 24103122200062 dari Universitas Lambung Mangkurat Prodi S1 Manajemen. Di video ini aku akan menjawab beberapa soal manajemen untuk memenuhi nilai mata kuliah manajemen. Jadi ini karakter yang akan aku pakai. Jadi tidak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasan soalnya. Oke, jadi untuk soal yang pertama itu, jelaskan peran dari teknologi dalam pengorganisasian dan struktur organisasi. Yang pertama, teknologi ini berpengaruh terhadap struktur organisasi. Jadi, teknologi ini menentukan cara kerja dan proses dalam organisasi. Penggunaan teknologi yang canggih dapat memungkinkan otomatisasi tugas-tugas tertentu, yang pada gilirannya dapat mengurangi kebutuhan akan hierarki manajerial yang kompleks. Sebaliknya, teknologi yang lebih sederhana mungkin memerlukan struktur yang lebih tradisional dengan pengawasan yang lebih ketat. Terus yang kedua ada departementalisasi dan pembagian kerja. Jadi teknologi ini mempengaruhi bagaimana tugas-tugas dikelompokkan dalam organisasi. Misalnya, penggunaan sistem informasi yang terintegrasi dapat memungkinkan departemen-departemen yang sebelumnya terpisah untuk bekerja lebih kolaboratif, mengarah pada struktur organisasi yang lebih matriks atau berbasis tim. Yang ketiga ada koordinasi dan komunikasi. Jadi, teknologi informasi dan komunikasi itu memfasilitasi koordinasi antar bagian dalam organisasi. Dengan adanya teknologi, informasi itu dapat disebar lebih cepat dan efisien, yang memungkinkan pengambilan keputusan lebih responsif dan koordinasi yang lebih baik antar unit kerja. Terus selanjutnya yang keempat ada sentralisasi versus desentralisasi. Nah, bagi kalian yang masih belum tahu apa itu sentralisasi dan desentralisasi, aku akan memberikan penjelasan singkat mengenai dua hal tersebut. Jadi, sentralisasi itu semua keputusan penting yang diputuskan di tingkat atas oleh bos besar atau kantor pusat. Sedangkan desentralisasi itu wewenang dan keputusan didorong ke tingkat bawah seperti cabang, departemen, atau tim lokal. Oke, lanjut ke pembahasannya. Jadi, teknologi itu juga mempengaruhi tingkat sentralisasi dalam pengambilan keputusan. Dengan akses informasi yang merata melalui teknologi, organisasi itu dapat mendorong desentralisasi memberikan wewenang lebih kepada unit-unit atau individu untuk membuat keputusan yang relevan dengan tugas mereka. Lalu soal yang kedua itu bagaimana cara mengembangkan sistem kompensasi yang efektif. Yang pertama kita harus memahami tujuan organisasi dan strategi bisnis. Jadi sistem kompensasi itu harus sejalan dengan visi, misi, dan tujuan jangka panjang organisasi. Kompensasi yang efektif itu mendukung pencapaian kinerja bisnis. Lalu yang kedua, lakukan analisis pekerjaan. Jadi analisis pekerjaan itu membantu untuk memahami tanggung jawab, keterampilan, dan nilai dari setiap posisi dalam organisasi. Terus ada job description atau uraian pekerjaan. Di situ menjelaskan tugas dan tanggung jawab. Terus ada job specification. Nah, di situ menjelaskan kualifikasi apa yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Yang ketiga, evaluasi pekerjaan. Jadi evaluasi ini dilakukan untuk menentukan nilai relatif suatu pekerjaan dibandingkan dengan pekerjaan lain dalam suatu organisasi dengan menggunakan metode seperti metode ranking, point factor, atau classification method. Terus yang keempat, kita harus melakukan survei kompensasi pasar. Jadi kita harus membandingkan gaji internal dengan standar industri dan lokasi geografis melalui salary survey untuk memastikan daya saing. Lalu yang kelima, merancang struktur gaji. Struktur gaji mencakup rentang gaji seperti minimum, midpoint, dan maksimum. Lalu kelompok pekerjaan yaitu pengelompokan berdasarkan evaluasi pekerjaan. Lalu yang keenam, dengan menentukan komponen kompensasi. Jadi sistem kompensasi yang efektif itu mencakup kompensasi langsung seperti gaji pokok, bonus, dan insentif. Lalu kompensasi tidak langsung seperti tunjangan kesehatan, pensiun, dan cuti berbayar. Lalu ada total rewards, itu termasuk pengakuan, pengembangan karir, dan work-life balance. Lalu yang ketujuh, integrasikan kinerja dengan kompensasi. Jadi hubungkan sistem penilaian kinerja dengan kompensasi agar karyawan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Yang kedelapan, ada komunikasikan sistem kompensasi secara transparan. Jadi komunikasi terbuka ini meningkatkan kepercayaan dan pemahaman karyawan terhadap sistem kompensasi yang diterapkan. Yang terakhir, evaluasi dan tinjau secara berkala. Karena perubahan ekonomi, regulasi, dan strategi organisasi menuntut sistem kompensasi untuk selalu diperbarui.
Lalu untuk soal yang ketiga, bagaimana cara meningkatkan motivasi karyawan dalam tim? Jadi cara yang pertama itu dengan memenuhi kebutuhan karyawan. Karena motivasi karyawan akan meningkat ketika kebutuhan dasarnya terpenuhi, seperti kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Lalu yang kedua ada pemberian insentif dan penghargaan. Insentif ini tidak hanya bersifat finansial, tetapi ada juga yang non-finansial seperti pengakuan dan peluang pelatihan. Lalu cara yang ketiga yaitu pemberdayaan dan keterlibatan. Dengan kita memberikan kepercayaan kepada karyawan untuk membuat keputusan dan melibatkan mereka dalam proses tim, hal tersebut akan meningkatkan rasa memiliki atau ownership dan motivasi intrinsik pada diri karyawan. Lalu yang keempat itu dengan cara penempatan yang tepat. Jadi, jika seseorang ditempatkan di pekerjaan yang tepat sesuai dengan minat bakatnya, motivasi seseorang itu akan meningkat. Lalu yang kelima, komunikasi yang efektif. Komunikasi yang terbuka antara atasan dan bawahan akan menciptakan iklim kerja yang sehat dan memotivasi. Lalu yang terakhir itu kepemimpinan yang menginspirasi. Dengan gaya kepemimpinan yang suportif dan demokratis, hal tersebut akan meningkatkan motivasi anggota tim dibandingkan dengan gaya otoriter yang menekan. Lalu soal yang terakhir itu ada sebuah perusahaan yang memiliki masalah dengan biaya operasional yang terlalu tinggi. Bagaimana cara perusahaan tersebut mengendalikan biaya operasionalnya? Yang pertama, perusahaan tersebut bisa melakukan perencanaan yang matang. Jadi perusahaan itu merancang kegiatan operasional secara sistematis agar biaya itu tidak melebihi anggaran. Perencanaan ini membantu alokasi sumber daya secara efisien. Lalu yang kedua dengan melaksanakan fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian biaya ini dilakukan dengan menetapkan standar biaya, mengukur hasil aktual, membandingkan dengan standar, dan mengambil tindakan korektif bila terjadi penyimpangan. Lalu selanjutnya, perusahaan itu bisa menghilangkan pemborosan atau inefisiensi dengan cara mengidentifikasi proses kerja yang tidak efisien atau berulang-ulang, serta penggunaan sumber daya yang tidak optimal. Lalu perusahaan bisa fokus pada peningkatan efisiensi kerja. Selanjutnya, perusahaan bisa meningkatkan produktivitas karyawan dan teknologi. Produktivitas tinggi berarti biaya per unit output lebih rendah. Hal ini bisa dicapai dengan pelatihan, insentif, dan penerapan teknologi. Lalu, perusahaan juga bisa mengevaluasi biaya secara rutin untuk memastikan bahwa semua pengeluaran itu relevan dan efisien. Oke, jadi itu saja jawaban aku mengenai soal-soal tadi. Salah hilaf mohon dimaafkan, karena di sini aku juga masih belajar. Terima kasih yang sudah menonton video aku sampai akhir. Dadah semuanya.